Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Cynthia Sukma Sembadra bersama rekan saya Angelina Love akan menjelaskan studi kasus mengenai sebuah penelitian yang dilakukan perusahaan mainan. Studi kasus ini berjudul A Rose of Any Other Color yang dapat diartikan sebagai pengaruh warna dalam kemasan. Oke, sekarang agenda kita hari ini adalah membahas mengenai latar belakang penelitian, objektif, metode penelitian, desain penelitian, dan dilanjutkan dengan hasil dan diskusi. Pada bagian ini kita akan bahas latar belakang, yaitu asal-usul dari cerita yang menjadi permasalahan pada penelitian yang akan dibahas kali ini, yaitu dimulai ketika Perang Dunia telah selesai, menyebabkan perekonomian masyarakat menjadi pulih. Dan pada saat itulah orang tua sanggup untuk membelikan anak-anaknya mainan. Dan permintaan akan mainan kemudian menjadi meningkat karena adanya antusiasme dari anak-anak yang bisa kembali menikmati atau memainkan mainan-mainan tersebut. Dengan demikian, para perusahaan atau manufaktur mainan berusaha untuk mengimbangi permintaan yang meningkat tersebut. Akan tetapi, karena perusahaan tersebut memproduksi begitu banyak mainan, peningkatan jumlah mainan yang beredar dalam masyarakat ini mengalami peningkatan yang drastis secara eksponensial. Dan kemudian mainan-mainan yang diproduksi ini pun dijual ke retail-retail ataupun toko-toko. Dan ketika mainan tersebut dimasukkan ke dalam toko, maka tentunya jumlah mainan yang dimasukkan ke dalam toko pun akan meningkat. Dan ketika mainan tersebut meningkat, maka tentunya konsumen akan menjadi bingung untuk memilih mainan yang mereka akan beli karena jumlahnya yang begitu banyak dan modelnya yang begitu banyak, sehingga konsumen akan bingung harus memilih mainan yang mana. Dan karena itu, maka peran kemasan akan sangat penting dalam mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan pada perusahaan mainan kepada calon pembelinya, sehingga para pembeli dapat diyakinkan untuk mau membeli mainan dari perusahaan tersebut. Next. Nah, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada pengaruh perubahan skema warna sebagai ciri khas sebuah merek, terutama perubahan warna dalam kemasan mainannya sebagai agen untuk meningkatkan penjualan mainan tersebut. Lanjut ke metode penelitian. Dan dalam metode penelitian ini, survei yang akan dilaksanakan adalah berbentuk survei kuantitatif dengan media survei berupa perangkat lunak survei atau modul pembelajaran daring. Dan kemudian karena tujuan utamanya untuk menentukan desain kemasan yang paling efektif dalam peningkatan penjualan, maka respondennya adalah pembeli mainan. Dan dalam hal ini, pembeli mainan melakukan transaksi jual beli secara virtual karena media surveinya berbentuk modul pembelajaran daring. Sehingga dari penelitian tersebut, kita mendapatkan outcome atau hasil berupa evaluasi desain kemasan sekaligus membiasakan konsumen dalam pembelanjaan virtual. Next. Nah, selanjutnya adalah desain penelitian. Pada sebuah penelitian terdapat 3 buah variabel, yaitu ada variabel bebas, terikat, dan kontrol. Variabel bebas yaitu yang diubah-ubah. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya yaitu desain kemasan mainan yang diujikan. Kemudian, variabel terikat yaitu hasil pengaruh dari variabel bebas, yang dimana dalam penelitian ini adalah peningkatan penjualan. Karena dengan desain kemasan yang baru diharapkan dapat menyebabkan peningkatan penjualan mainan tersebut. Sedangkan untuk variabel kontrol yaitu variabel yang tetap sama atau tidak diubah. Yang dimana dalam penelitian ini yaitu penggunaan jenis dan ketinggian kabinet, penentuan atau planogram, dan produk yang dijual. Nah, kabinet yang digunakan ini didesain terdiri dari 4 buah rak yang dimana masing-masing rak terdiri dari 150 mainan. Kemudian dalam sebuah penelitian itu terdapat hipotesis yang terdapat istilah yaitu H0 dan H1.
H0 pada penelitian ini yaitu tidak adanya pengaruh pengubahan kemasan mainan terhadap peningkatan penjualan. Sedangkan untuk H1-nya adalah adanya pengaruh perubahan kemasan terhadap peningkatan penjualan. Nah, yang menjadi klaim dalam hipotesis ini adalah H1. Nah, ini merupakan gambaran untuk model penjualan daringnya yang didesain terdapat 2 buah lorong dengan kabinet yang sama, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, sedangkan perbedaan dari kedua lorong ini, jika pada lorong pertama itu berisi mainan dengan kemasan lama. Sedangkan untuk lorong kedua ini berisi mainan dengan kemasan baru yang sedang diujikan. Selanjutnya ini merupakan gambaran dari planogram yang sempat saya sebutkan sebelumnya, yaitu model penempatan produk pada rak yang bertujuan untuk memaksimalkan penjualan. Jadi produk-produk itu disusun serapi mungkin dan terorganisir. Maka kita akan mendapatkan hasil dan diskusi dari permasalahan yang diambil. Yaitu berdasarkan penelitian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, adanya peningkatan penjualan sejak kemasan tersebut diganti. Karena kemasan yang baru cenderung akan menarik perhatian lebih banyak pembeli, sehingga penjualan dari mainan tersebut akan meningkat. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan hasil bahwa kombinasi warna yang baru tersebut memberikan atau menghadirkan suasana yang berbeda dibandingkan sebelumnya, packaging yang lama. Sehingga dalam hal ini akan mempengaruhi psikologi pembeli untuk meyakinkan mereka membeli mainan yang baru ini. Mungkin saja karena mereka menganggap mainan dengan kemasan yang baru adalah yang lebih brand new atau lebih terbaru, sehingga mereka lebih tergerak untuk membeli mainan tersebut. Kemudian, yang terakhir adalah sebagai media komunikasi, di mana kita bisa mendapatkan hasil bahwa kemasan dan peletakan produk-produk pada rak-rak di lorong tersebut dapat menjadi sebuah media komunikasi antara perusahaan mainan dengan para pembelinya, sehingga peletakan ataupun kemasan tersebut juga bisa memberikan informasi dari perusahaan tersebut untuk mereka dalam membeli mainan. Dari hasil dan diskusi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa H1 dapat diterima. Terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa terdapat pengaruh pengubahan kemasan terhadap peningkatan penjualan. Oke, sekian presentasi dari kami hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Terima kasih. Terima kasih.